Seorang pemuda di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ditangkap usai kepergok belanja menggunakan uang palsu. Penangkapan video itu viral di media sosial, di mana pemilik warung menahan pemuda itu ketika kedapatan belanja menggunakan uang palsu. Tak lama itu, pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Utara datang dan menangkapnya. Hasil penyelidikan pemuda itu bernama Erwin Syarifuddin. Usai penangkapan, kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap juga pelaku pembuat uang palsu tersebut. Kapolres didampingi Kasatreskrim Polres Metro Bekasi mengungkapkan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi menggunakan uang palsu di Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Pelaku itu menggunakan uang palsu untuk membeli bensin di warung kelontong tersebut. Mendapati informasi tersebut, unit reskrim melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan pelaku Erwin berikut barang bukti uang palsu. Kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa saat konferensi pers di lobi Mapolres Metro Bekasi pada Senin, 5 Desember 2025. Pak Kapolsek Cikarang Utara, Bekasi Humas, teman-teman Reskrim Polsek Cikarang Utara dan Polres, yang saya hormati teman-teman media, baik teman-teman media TV, cetak, koran, online yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan rilis pengungkapan perkara berkaitan dengan peredaran dan pemalsuan mata uang ataupun uang palsu. Jadi waktu dan tempat kejadian tanggal 4 Desember tahun 2025 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. TKP di Kampung Pulau Kecil, RT 0101, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tersangka ada 2 orang rekan-rekan sekalian. Tersangka atas inisial ES alias ER itu sebagai pengedar atau orang yang mengedarkan uangnya. Kemudian tersangka kedua atas nama DFH alias D adalah orang yang mencetak ataupun membuat uang palsu tersebut. Jadi 2 orang tersangka, perannya satu sebagai pengedar dan satu sebagai pembuat uang palsu. Barang bukti yang disita rekan sekalian, yang pertama pecahan uang palsu 100.000 sejumlah 197 lembar atau 19.700.000 rupiah ada di sebelah kiri rekan sekalian. Kemudian pecahan 50.000 jumlah ada 36 lembar atau 1.800.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang kedua ada kertas HVS yang didapat Pak Kasatreskrim, ada laptop dengan merek tertentu, kemudian tinta, kemudian alat potong kertas, kemudian setrika, pita dan stiker. Jadi modus operandinya rekan sekalian, memang para pelaku ini mencetak uang, kemudian mengedarkan dengan menggunakan uang tersebut untuk berbelanja di warung-warung. Kenapa para pelaku uang palsu ini menyisir UMKM? Kenapa? Makanya dia akan menggunakan uang tidak dengan jumlah tidak cukup banyak. Dengan harapan apa? Kalau orang beli BBM itu kan cepat, bayar langsung jalan. Harapannya sebenarnya itu. Jadi kenapa menyisir warung-warung kecil? Ya, kita bisa melihat di warung-warung kecil kan jarang teliti, jarang diperiksa. Tapi kalau kita melihat di beberapa toko, katakanlah toko waralaba, pasti kan diperiksa uangnya dulu. Apalagi uang pecahan yang 100.000 atau 50.000 pasti diperiksa dulu. Nah, kenapa makanya dia memilih warung-warung yang kecil? Harapannya dia selain mendapatkan barang juga mengejar kembalian. Makanya dia pasti akan membeli barang, katakanlah 100.000, dia akan membeli katakanlah hanya 60.000, dia biar kembali 40.000. Kalau dia menggunakan 50.000, pasti dia akan belanja hanya 10.000 ataupun 20.000. Dengan harapan dia mendapat kembalian 30.000. Jadi harapannya dia mendapatkan barang, tapi juga mendapatkan pengembalian uang asli. Biarpun juga ada modus membuat uang palsu dengan sistem tukar juga ada. Misalnya
3 beli 1, 300.000 dibeli dengan harga 300.000 uang palsu, dibeli 100.000 uang asli, atau 5:1 itu ada juga. Nanti kita tanyakan kepada tersangka. Dan latar belakang dari pelaku ini seperti apa, dan terus motif pelaku melakukan aksi ini Kalau apa? pengakuan latar belakangnya ya alasannya karena kebutuhan ekonomi. Alasan yang biasa dia tersangka kalau di hadapan polisi kan pasti alasannya pasti ekonomi, itu saja. Pengangguran atau gimana, Nah? Dia karyawan swasta, dia kerja swasta. Maka tadi kan tidak nyambung alasan ekonomi tapi dia bekerja, ya kan? Kecuali dia memang situasinya lain, ini kan dia bekerja. Cukup? Kalau pengakuan tersangka sementara kan dia membuat dari bulan Oktober 2025. Kemudian dari mana dia belajar pengakuan tersangka? Pengakuan tersangka menggunakan media YouTube. Dia belajar dari YouTube. Kemudian yang jelas sementara pengakuan tersangka ya mereka hanya bekerja berdua. Nanti akan kita kembangkan dengan cara kami, apakah ada tersangka yang lain, ataukah jumlahnya sudah beredar lebih banyak, ataukah ada orang yang pesan terhadap yang bersangkutan. Itu nanti coba kita periksa terhadap tersangka. Kenapa kita rilis? Karena kemarin sempat viral di media sosial sebelum banyak pertanyaan, dan kami juga ingin mencari tahu, siapa tahu ada masyarakat yang sempat menjadi korban yang bersangkutan. Kalau kita lihat dari peristiwa ini kan sementara korban baru 1 orang, ibu-ibu yang menjual BBM, namun dia menerima uang palsu tersebut. Siapa tahu ada warung-warung, apakah orang menjual bakso dan sebagainya. Nanti coba kita kembangkan dengan peristiwa tersebut. Jadi Pak Kapolres itu kan sempat rumornya kan ini oknum wartawan ya, karena katanya sebenarnya ada motornya yang menggunakan plat tes, dan ini ada beberapa indikat jurnalis yang di dalam tas pelaku ini. Nanti kita coba kita tanya kepada yang bersangkutan. Yang lain ada? Itu pasal 244 dan 245 KUHP. Jadi saya sampaikan kalau pasal 244 itu bunyinya, barang siapa meniru atau memalsu mata uang, kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh diedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen atau tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi rekan-rekan bisa melihat bahwa ada 2 peran membuat dan peran mengedarkan. Kemudian pasal 245 KUHP, barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi itu rekan sekalian, berkaitan dengan rilis kali ini, berkaitan dengan beredarnya dugaan uang palsu. Kami juga akan berkoordinasi dengan saksi ahli Bank Indonesia berkaitan untuk meneliti keabsahan atau keaslian uang yang disita oleh tersangka dan diedarkan oleh rekan tersangka. Mungkin itu rekan sekalian, ada yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.